Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina ya maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu nazim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan KB Kang Dam, yang saya muliakan KB Kang Dam dan seluruh keluarga besar daripada Kang Dam yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat Islam wal iman, nikmat sehat wal afiat, dan yang paling terpenting nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua manusia yang Allah izinkan untuk statusnya menjadi seorang muslim dan muslimah, dan tidak juga semua orang yang Allah berikan muslim dan muslimah itu diberikan ketaatan dengan sholat berjamaah. Begitu pula dengan seterusnya. Maka alhamdulillah pada hari ini kita memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sholat berjamaah, sholat zuhur, dan kemudian alhamdulillah pada hari ini dilanjutkan dengan ta'lim kita. Mudah-mudahan duduknya kita di sini bersabar untuk mendengarkan daripada ceramah tausiah agama ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan jalan kita menuju surga. Amin. Karena dikatakan bahwasanya dalam hadis Nabi SAW, man salaka tariqah, barang siapa yang menempuh suatu jalan. Nah, salaka ini artinya menempuh suatu jalan, berjalan. Apa bedanya dengan bahasa Arabnya yamsya, masya, yamshi, tamasya, itu juga berjalan. Itu kan, itu dalam bahasa Arab. Tamasya kan kita bisa kita kenal tamasya. Itu dalam bahasa Arab itu hanya sekedar berjalan tanpa tujuan, hanya sekedar mencari hiburan saja. Tapi kalau man salaka tariqah, ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari yang namanya ilmu, gitu kan, maka sahalallahu lahu bihi tariqa ila jannah. Akan Allah mudahkan dia untuk menempuh yang namanya pintu ke surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diperkuatkan dalam masalahnya dalam Al-Qur'an, di Quran surah Az-Zumar surah ke-39 di ayat ke-73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan ada masanya bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggiring setiap kelompok-kelompok yang ketika di dunia itu duduk karena Allah, berpisah karena Allah, bermajlis karena Allah, beribadah kepada Allah dengan sama-sama inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka dengan itu pula Allah akan mengantarkan kita semua ke depan pintu surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan itu semua termasuk dengan diri kita dan keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik tutur katanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari ini tidak hanya kita mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi kita, dan mudah-mudahan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Nabi Muhammad juga mengakui kita sebagai umatnya setia sampai di hari kiamat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah pada siang hari ini di awal bulan Safar, insyaallah bulan depan kita masuk di Maulid Nabi kan. Nah, bulan Safar ini alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur dalam ketaatan. Tentunya masih di awal tahun ini, di bulan kedua di 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan dalam satu tahun ini, kita kan sepanjang tahun 1444 Hijriah ini, Allah berikan kita kekuatan yang namanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih semangat lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan juga di sepanjang tahun ini Allah juga berikan kita kekuatan untuk sama-sama menjauhi, bahkan meninggalkan kemaksiatan yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau nyampaikan
janji dulu, tunaikan janji saya. Kan pertemuan awal bulan kemarin itu ada 3 yang dicintai Allah, ada yang 3 yang dicintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya kan? Malaikat Jibril Allah belum saya sampaikan. Insyaallah untuk membuka ini semua dituntaskan dulu, saya tunaikan janji saya. Kalau kita flashback lagi ketika di awal bulan, ketika itu saya akan sampaikan di kitab Nasuhibul Ibad, karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, gurunya daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, dan juga gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendirinya Muhammadiyah, dan gurunya disebut nih, yaitu salah satu gurunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan di sini beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mempunyai yang namanya sangat mencintai 3 hal. Mana itu disebutkan? Yang pertama, salat yang khusyuk, yang kedua, wewangian, yang ketiga, mencintai para wanita. Dalam tanda kutip istri, Pak. Istri sendiri, bukan istri orang lain. Karena kita tahu istri Nabi kan banyak, Pak ya. Maka di sini 3 ini sangat dimuliakan dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Sambunglah Abu Bakar. Abu Bakar pun juga mempunyai 3 kecintaannya diutarakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah pun juga ada. Yang pertama, memandang wajahmu. Jadi tidak ada pandangan yang paling indah melainkan memandang Rasulullah. Yang kedua, menikahkan putriku gitu kan kepada dirimu agar tersambung nasab kita menjadi nasab yang mulia. Dan yang ketiga adalah aku gemar untuk yang namanya menginfakkan seluruh hartaku 100% atas perintah Nabi SAW. Nah, itu 3. Tak lama Umar pun juga jawab, ya Rasulullah, aku pun juga ada 3 kecintaan. Ya kan? Yang pertama, amar ma'ruf. Aku suka mengajak orang itu sholat, mengajak orang itu zakat dan seterusnya. Yang kedua, nahi mungkar. Aku suka mengajak orang lain itu agar tidak melakukan maksiat, jangan melakukan mabuk, jangan melakukan judi, karena dia udah tahu pahitnya rasa kemaksiatan ketika dia di masa lalu, masa jahiliyah. Makanya Pak, pada hari ini kalau ada orang yang mengatakan aku tak bisa meninggalkan manisnya maksiat karena dia belum tahu tentang nikmatnya taat. Hari ini kalau orang masih mengatakan nikmat memang manis manis di awal, pahit di ujung, ya kan? Maka cara untuk mendakwati orang yang selalu masih di zona nyamannya dengan maksiatnya, gitu kan? Maka kenali dia nikmatnya taat, nikmatnya kenal Allah, nikmatnya bersama Rasulullah, nikmatnya pada bahwasanya hidup ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal, gitu kan? Artinya tempat kita meninggal ini pasti akan kita tinggalkan. Di mana tempat tinggal kita? Nanti di alam akhirat. Nah, itu yang kedua tadi Pak ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga, Umar bin Khattab sangat mencintai pakaian yang sederhana. Pakaian sederhana. Terus tak lama sambung lagi Utsman bin Affan. Ya Rasulullah, aku pun juga mempunyai 3 kecintaan. Ya kan? Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an Utsman bin Affan, Pak. Dibuktikannya dengan baca Quran setiap hari. Yang kedua, gitu kan? Yang kedua, aku sangat mencintai dan menyukai memberikan pakaian orang yang telanjang. Karena kan beliau itu kan orang yang sangat kaya. Dan yang ketiga, aku sangat mencintai dan menyukai bahwasanya mengenyangkan perut yang lapar. Nah, 3 ini ibadah, Pak. 3 ibadah. Namun kalau kita lihat Umar bin Khattab, 2 ibadah, 1 pun tidak. Maksudnya 2-nya ibadah, 1 ini kalau dalam kasat zohir kita, pandangan biasa kita, berpakaian sederhana, gitu kan? Bukanlah dari definisi sholat, gitu kan? Artinya nanti kita akan simpulkan, Pak, kalaulah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan nanti sampai malaikat Jibril, bahkan sampai Allah mempunyai 3 kecintaannya. Terus apakan lagi kalau kita yang manusia biasa nih, Pak? Nah, kita lanjutkan dulu ya. Utsman sudah, yang pertama baca Quran, yang kedua memberi pakaian orang telanjang, yang ketiga memberi makan orang yang lapar. Yang selanjutnya Ali pun tak mau kalah. Ya Rasulullah, aku pun juga mempunyai 3 perkara yang sangat kucintai. Apa itu wahai Ali? Yang pertama, berpuasa di musim panas. Udah gitu tuh, puasa pas pagi hujan-hujan gini yang ngeluh bukan main. Apa gitu musim panas? Ali tuh Pak, kalau udah panas tak ada hujan itu paling suka puasa. Wah, karena dia tahu fadilahnya puasa gimana. Yang kedua, ya kan? Beliau suka menjamu tamu. Jadi siapapun tamunya pasti dimuliakan. Karena orang yang menjamu tamu ini Pak luar biasa. Karena dulu pernah Ali itu Pak, Sayyidina Ali tidak dikunjungi tamu selama 3 hari berturut-turut, dan itu dia nangis jadi-jadinya, menangis kepada Allah. Ya Allah, petanda apakah ini ya Allah, kok tak ada tamu di rumahku? 3 hari ya Pak nangis, gitu kan? Kok kita kadang-kadang kau lagi kata dia, kau tak kau ya utang lagi nih nggak dan lain sebagainya gitu kan. Nah Ali itu kalau bisa setiap hari bisa sekali Pak.
Karena dia tahu orang yang menjamu tamu, memuliakan tamu, itu rezekinya lancar, dipanjangkan umur dalam ketaatan, masalahnya Allah selesaikan. Itu Ali, Pak. Dan yang ketiga adalah Ali sangat hobi membunuh orang. Dalam tanda kutip, membunuh musuh Allah dengan pedang Zulfikar. Pedang beliau itu ada Zulfikar, Pak. Di ujungnya itu ada dua apa nama tuh? Mata yang bisa ditebaskan tuh, gitu kan. Terus hobinya bunuh orang, Pak. Cuman bunuhnya kepada musuh-musuh Allah ketika di peperangan, Pak, ya, bukan di luar perang. Nah, itu Ali. Ketika itu, Pak, tak lama, ini mau kita tunaikan janjinya. Tak lama, malaikat Jibril pun datang. Ya kan? Malaikat Jibril datang menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada pesan dari Allah." Oh, senang ya Rasulullah tuh. "Aku ditugaskan oleh Allah agar menyampaikan kepada engkau, wahai Muhammad, coba tolong tanyakan kepada Jibril," kata dia. Coba engkau tanya kepada Jibril. Ngapa enggak langsung ya gitu kan? Tapi ini pakai amanah, karena amanah ini luar biasa gitu kan. Jibril menyampaikan kepada Muhammad, "Apa pesannya wahai Jibril?" Allah sampaikan, "Wahai Muhammad, coba aku tanyakan kepada Jibril. Kalau dia itu diizinkan menjadi penduduk bumi, apa yang disukainya?" Gitu kan. Emang ada, kata Nabi Muhammad kan? Ada ya Rasulullah. Wah, siap dah malaikat Jibril untuk menjawab nih. Jadi andai kata, Pak, malaikat Jibril jadi penduduk bumi, dia jadi manusia, dia pun juga akan mencari yang namanya menyiapkan 3 hal perkara yang sangat dicintainya. Di kitab itu disampaikan, pertama, malaikat Jibril akan sangat cinta, akan sangat menyukai menemani orang yang taat. Ini, Pak, menemani orang taat. Makanya saya sekarang melihat-lihat tuh kadang-kadang para ustadz tuh ditemani. Karena untuk menemani orang yang pendakwah, menemani orang-orang yang soleh itu lebih baik, Pak. Lebih baik daripada segala apapun. Karena apa, Pak? Salah satu, ini tadi kan cinta kan? Nah, ini juga salah satu nikmat yang terbesar yang pernah dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama Islam, kedua iman, yang ketiga berkumpul dengan orang yang soleh, Pak. Berkumpul dengan orang yang soleh. Sampai dikatakan bahwasanya orang yang duduk di majelis ta'lim, ini kan kata Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud, ya kan? Kepada Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya, "Ya Rasulullah, aku ni lagi sibuk nih." Macam mana orang kayak gitu tuh? Gitu kan? Maksudnya ada orang yang sibuk tapi tak mau ikut pengajian. Hai Ibnu Mas'ud, ketahuilah kalau dia itu tahu, bahwasanya pahala yang sangat besar yang Allah siapkan bagi orang yang menempuhkan kakinya itu, melangkahkan kakinya kepada majelis ta'lim, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Lebih baik memerdekakan 1000. Cuma duduk, Pak. Walau minta maaf dia tidur. Walau minta maaf cuman hanya nyandar, diam, temenong sini gitu kan. Tak tahu apa nak dipikirkan itu kan, belum lagi utang, belum lagi anak. Apalagi tanggal tua nih kan. Nunggu awal bulan. Nah, tapi tak apa, Pak. Itu udah Allah jamin, Rasulullah jamin, itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 orang yang namanya budak tuh, Pak. Memerdekakan. Terus apa lagi, Pak? Memandang wajah. Memandang wajah ulama ataupun hanya memandang, sekedar memandang nih, Pak. Karena ada orang macam itu tipe orang gini, ada gak mandang yang lain. Tapi kalau dipandangkan mukanya, Pak, ya kan? Dipandang yang menyampaikan tausiah tadi, itu lebih baik daripada engkau sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat, Pak. Mana kita tu? Terbela nak niat sholat tu 1000 rakaat. 17 rakaat dia kadang-kadang pening dah pala kita setiap hari ni. Ya kan, 5 waktu tu, Pak. Nah, makanya orang memandang dan salam tu itu lebih baik daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat, Pak. Ingat, Pak, sholat sunnah. Tapi kalau udah disampaikan kayak gini, jangan pula nanti buat dalil seorang. Maksudnya apa, Pak? Buat kesimpulan. Nah, ini para ilmu kalam ni kadang-kadang ni mencari celah. Oh, kalau kayak gitu, aku tak sholat lah. Aku datang ya nanti di masjid taklim, ku pandang yang muka dia, dah hebat dah aku dah, kata dia. Nah, ini salah juga. Ini maksudnya apa? Rasulullah menyampaikan seperti itu agar membakar motivasi kita agar semangat majelis taklim, Pak. Begitu dia. Nah, makanya tadi kan, Pak, pertama, malaikat Jibril kalau dia bisa jadi manusia, Pak, maka dia akan ditemani. Apa buktinya, Pak? Maka sahabat yang paling terbaik Rasulullah itu siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, Pak. Sahabat yang paling terbaik. Kalau dari segi manusianya Abu Bakar. Kalau dari segi malaikatnya malaikat Jibril. Dan siapapun yang dekat dengan Rasulullah mulia semua, Pak. Mulia. Malaikat Jibril memberikan mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, wasilah untuk menyampaikan Al-Qur'an, kalamullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah. Dalam bahasa kita apa ya? Kepala pukulnya lah. Kepala pukulnya malaikat. Wah. Kepala geng.
yang paling mulia, yang paling disegani. Abu Bakar, Pak, Abu Bakar seketika menjadi apa, Pak? Menjadi manusia yang paling terbaik setelah Nabi dan Rasul. Bahkan bahwasanya dikatakan bahwasanya ketika itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, masih di kitab yang sama Nasuhibul Ibad, beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, kalaulah seluruh manusia," nah ini Pak, seluruh manusia kecuali Nabi dan Rasul ya Pak ya, tapi semua manusia mau ada alim macam mana pun ditimbangkan amal ibadahnya kepada Abu Bakar cuma satu orang, maka ketahuilah masih berat timbangan kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq daripada seluruh manusia yang ada di bumi sampai hari kiamat. Nah gitu Pak, artinya ini luar biasa. Kenapa Pak? Dekat dengan Nabi, dekat dengan orang soleh. Kalau sekarang dekat dengan siapa Pak? Dekatlah dengan para orang yang soleh, dekatlah dengan para ulama, dekatlah dengan majelis ta'lim, begitu Pak. Nah dalam bahasa seperti itu, makanya malaikat Jibril itu sangat senang dia menemani Rasulullah. Yang kedua Pak, malaikat Jibril kalau diizinkan jadi manusia, ya kan? Kalau diizinkan jadi manusia, beliau mengapa Pak? Beliau kepingin, gitu kan, memberikan petunjuk kepada orang yang sesat. Oh, itu, Pak. Maksudnya apa Pak? Tugasnya dakwah. Jadi yang sesat-sesat tuh mau diluruskan lagi, mau dikasihkan teguran. Tiap hari kau bilang 17 kali ihdinas siratal mustaqim, masa masih sesat lagi? Kan ihdinas siratal mustaqim minta kepada Allah, ya Allah tunjuki aku yang lurus, kok sekarang masih sesat lagi? Kata masa gitu kan? Maka datangnya malaikat Jibril, kalaupun boleh mau diberikan semua itu petunjuk oleh malaikat Jibril. Kan? Nah, yang ketiga, kalau memang diizinkan, maka aku kepingin memberikan makanan, memberikan pakaian kepada orang-orang yang fakir, keluarga yang fakir. Nah, sosial nih Pak, sosialnya ada, ibadahnya ada, sosialnya ada. Nah, itu malaikat Jibril Pak. Seketika setelah malaikat Jibril menyampaikan 3 hal tersebut, gitu kan? Tiba-tiba Allah pun juga memberikan ungkapannya kepada yang majelis tadi. Ini Pak, posisinya nih Rasulullah bukan lagi pengajian. Nah, kayak gini bukan kayak ini. Lagi ngopi biasa, ngobrol perkara iman. Maksudnya cuma saya sekedar ngomong biasa ya. Boy, mau tahu enggak? Aku ini ada 3 hal yang kucintai kata Rasulullah. Oh iya ke Rasulullah. Ada ngomong ya. Kita ngomong biasa. Tapi perkara ngomong yang biasa tadi, itu kan bisa mengundang ridho dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun juga ikut nimbrung. Bahasanya itu gini, Allah tuh apa ya? Enggak sebagaimana orang pikirkan harus tetap sholat, ngaji, kaku benar ibadah, bukan kayak gitu. Ya kan? Ada kalanya bahwasanya itu Allah pun juga ikut nimbrung, Pak. Tapi ini dalam pembahasan lain nih, Pak ya, bukan bahasan tiba-tiba oh ini ada Allah, bukan gitu. Ya, maksudnya apa? Allah juga ikut nimbrung di situ menyampaikan bahwasanya, "Hei, malaikat Jibril, sampaikan kepada Muhammad dan sampaikan kepada orang tersebut, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, aku pun juga ada 3 hal yang kucintai." 3 hal yang kucintai. Wah, semuanya ibaratnya apa ya? Kalau ada Pak Presiden datang atau Pak Kepala datang, semuanya senyap tuh. Yo. Siap siaga, siap 86 gitu kan. Siap mendengarkan. Ternyata Allah mencintai 3 hal, Pak. Yang pertama, Allah sangat mencintai usaha hambanya untuk menuju ketaatan kepada Allah. Nah, bukan taat, Pak ya. Sekali lagi, bukan taat. Berusaha, Pak. Ada usaha ikhtiar semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah. Allah tahu Pak kapasitas kita. Allah tahu kita nih sulit bangun malam. Makanya Rasulullah sampaikan, kalau tak mampu bangun malam, ba'da isya tuh boleh dah langsung sholat sunnah, sholat witir. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Gitu kan? Tapi harus ada niat dulu. Ya Allah, aku pengen aku bangun. Tiba-tiba bangun pas azan subuh. Maka kata Rasulullah, orang ini seperti sama halnya orang itu sholat sunnah sepanjang malam suntuk sampai subuh. Karena udah ditutup dengan sholat sunnah ketika malamnya. Sebelum tidur. Bukan tahajud Pak ya, tahajud tidur dulu. Tapi kalau sholat witir, tidak mesti. Ba'da isya langsung berdiri lagi boleh. 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat boleh. 2 rakaat dulu, habis itu 1 rakaat, 3 rakaat kan. Habis itu kalau mau dah 1 rakaat lah, tidak masalah. Ini Pak. Nah, saking mudahnya itu Pak. Karena dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sesuai kemampuan, Pak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tuh Maha tahu mana batas kita nih, Pak. Allah tahu nih Bapak nih pagi siap gitu kan, pagi harus dah ke kantor, balik udah capek dah. Minimal jangan tinggalkan tugas pokok kita sebagai hamba. Apa itu, Pak? Salat. Wassalah yasilu silatan fahuwa salatun. Salat itu adalah hubungan terbaik antara hamba dengan Allah. Karena asal kata salat adalah silatan, artinya hubungan. Sesibuk apapun kita jangan tinggalkan salat. Bahkan kalau lagi dalam perjalanan lagi tugas di luar gitu kan, bisa jamak takhir, bisa jamak takdim, bisa qasar.
Dan bahkan kalau sudah terlanjur meninggalkan sholat, itu kata para ulama kita sepakat 4 mazhab, Imam Syafi'i rahimahullah salah satu imam kita itu mengatakan wajib diqodho, wajib diqodho, diganti maksudnya Pak, karena itu termasuk hutang gitu kan. Nah, makanya itu pembahasan lain lah. Nah, yang pastinya di sini Allah sampaikan usaha hambanya untuk taat Pak, itu dijempolkan oleh Allah dalam bahasa kita ya. Kan jangan dibayangkan Allah ini ada jempol, enggak. Di Quran itu ada Allah sampaikan di surah Al-Fat, surah 48 ayat ke-10. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan segalanya. Nah, ini tak boleh tafsiran nih Pak. Ya kan? Karena sebagian orang nafsiran gini, nah, itu bisa salah. Dan sangat kemungkinan itu salah. Maka kenapa? Karena Allah yang punya tangan. Begitu kan? Maka na'udzubillah min dzalik. Kita hanya sekedar mempelajari sifat Allah saja. Tak boleh daripada fisik dan semuanya. Nah, itu Pak yang kedua, yang pertama itu usaha keras, usahanya maksimal daripada seorang hamba untuk menuju ketaatan. Yang kedua Pak, yang kedua adalah Allah sangat mencintai seorang hamba. Ini kita semua nih Pak. Kalau kita tidak mampu berfastabiqul khairat dengan orang yang taat dengan amal soleh, salat malamnya, hafiz Qur'annya, minimal kita nomor 2 nih Pak. Apa nih Pak? Allah sangat mencintai kita semua apabila ada seorang yang penuh dengan dosa. Ya kan? Tiba-tiba di suatu malam, di keheningan malam, dia sholat 2 rakaat, dia istighfar dan dia bersedih menjatuhkan air matanya, gitu kan? Itu Allah sangat suka. Bahkan Allah buktikan, ya kan? Barang siapa yang ketika dia di keheningan malam, orang lain tidur, dia bangun, sholat 2 rakaat, istighfar, tak sengaja tertetes air matanya, maka 1 tetes air matanya itu bisa memadamkan seluruh api neraka yang Allah siapkan. Sebaliknya Pak, Allah udah menyiapkan air begitu banyak di muka bumi ini, hujan, laut, sungai gitu kan, itu tidak bisa memadamkan api neraka walaupun sekrikil saja. Tapi 1 tetesan air mata seorang sang pendosa, dia menyesali, istighfar, itu sangat Allah like-nya Pak. Di antara dalilnya di surah Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar itu surah 39 ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Pak manggil kita sang pendosa ini bukan pendosa, benda. Kayak gitu kan, kalau bilang, salah, benar. Dan Allah tak bilang apa? Qul ya ibadi, wahai hambaku. Kita masih dianggap hamba Pak. Walaupun sholat kadang-kadang sering kesiangan, kadang-kadang sering melakukan kemaksiatan, lain sebagainya gitu kan, Allah tetap memanggil kita hamba. Selama kita masih hidup di dunia ini Pak, masih terbuka lebar ampunan Allah kepada kita. Nah gitu Pak. Yang terakhir, yang ketiga Pak, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai, sangat like sekali dengan orang yang ketika dia di dalam kehidupannya fakir, minta maaf, fakir nih Pak ya, sulit ekonominya, sulit masalahnya, tapi dia Tapi dia menghadapi kesulitan itu dengan sabar. Ini berat memang nih Pak, dengan sabar. Nah, poinnya yang saya mau bahas pada hari ini Pak, di poin yang ketiga yang Allah sampaikan. Ya, tentang fakir tadi. Karena di sini saya kasih amanah syukur nikmat, ya Pak ya, syukur nikmat kita disuruh bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, cuman di sini Pak, tadi saya mau mukadimah dulu ya. Nah, sekarang saya mau sampaikan Pak, dalam hadis arba'in, poin nomor yang keempat, ya kan? Di situ bahwasanya di dalam penciptaan kita nih Pak, penciptaan kita itu ada beberapa proses, ya kan? Proses 40 hari pertama disebut dengan setetes air mani, nutfah. 40 hari kemudian gitu kan disebut dengan alaqah, segumpal darah. 40 hari yang selanjutnya disebut dengan mudghatan, segumpal daging. 40 hari setelahnya itu disebut dengan summa sawwahu fadaqa min ruhi, ditiupkan ruh. Genaplah menjadi 40 bulan, 40 hari disebut dengan 4 bulan. Ketika 4 bulan kita itu udah ditiupkan ruhnya. Dalam hadis ini Pak disampaikan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ya kan? Mengatakan ketika sudah ditiupkan ruh manusia ini, ya kan? Yang akan jadi manusia, calon manusia tadi ini, maka telah ditetapkan 4 perkara Pak. Nah, disebut dengan takdir nih Pak ya. Ditetapkan 4 perkara. Yang pertama, warizquhu, telah ditetapkan rezekinya berapa? Banyak ke sedikit. Nah, ini udah tetapkan ini Pak. Di antara dalilnya di Quran surah Hud, ya kan? Surah ke-11 awal juz 12 ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidaklah kuciptakan makhluk di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan telah aku jamin rezekinya. Nah, itu Pak. Ini pertama rezeki Pak.
Jadi kalau masalah rezeki jangan khawatirkan, gitu kan? Yang kita khawatirkan ini adalah bagaimana cara menjemputnya, Pak. Bagaimana cara menjemputnya? Guru saya menyampaikan gini, Pak. Kalau perkara rezeki nih, Pak, udah dijamin. Yang belum dijamin ini adalah cara mendapatkannya. Ibaratkan pohon yang berbuah. Ada pohon berbuah itu ketika itu jatuh. Tak perlu kita berusaha. Itu namanya rezeki yang memang telah Allah tetapkan. Tiba-tiba gini, contoh gini, di rumah tiba-tiba ada orang yang memberikan makanan. Gitu kan? Tak perlu kita usaha kerja, tapi makanannya dapat. Nah, itu udah Allah sampaikan. Itu ibaratkan pohon yang buahnya jatuh. Tapi ada juga buahnya yang perlu kita panjat. Nah, itu disebutkan kerja, Pak. Ini Bapak ini kerja. Lagi berusaha untuk mengambil rezeki. Cuma Pak, saya mau sampaikan, kalau udah sampai pokok yang sampai atas, ingin mengambil buah, tidak semua buah bisa diambil. Ada buah yang belum matang, ada buah yang udah busuk, ada buah yang matang. Kalau buah yang belum matang, itu ibaratnya apa? Bersabarlah. Misalnya tanggal gajian jam 1. Jangan desak Pak, jangan desak bendahara minta sekarang. Jangan didesak, itu tak sabar karena belum matang. Belum matang. Artinya udah diusahakan, gitu kan? Bersabar dulu. Ada juga yang buahnya itu udah rusak. Nak makan tupai, kena makan bintang lain gitu kan? Itu tak boleh diambil. Misalnya gaji pokok 3 juta, tiba-tiba ada orang bilang, nah, aku nak calonkan diri ini, nanti kau kasih tahu pilih aku ya. Nah boy, 5 juta. 5 juta itu bersabarlah kita untuk meninggalkannya. Artinya yang pertama, bersabar dalam waktu jangka tertentu, nanti pasti kita akan dapatkannya, gitu kan? Kalau kita bersabar. Ada juga harus bersabar untuk meninggalkannya. Gaji pokok 3 juta, yang ditawarkan 5 juta. Nyogok dalam bahasa gitu kan. Bersabar kita untuk meninggalkannya. Ketahuilah wahai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita bersabar tadi contoh 5 juta tadi, mau kita ambil ataupun tak ambil, rezeki kita memang segitu. Rezeki kita memang segitu. Tinggal kitanya aja bersabar atau tidak. Nah, begitu. Sampailah ketika di puncak ada buah yang matang, yang enak, yang manis, siap dipanen. Ambillah, itu hak kita. Dalam hidup ini Pak, ada kewajiban dan hak. Tunaikan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan hak dengan sebaik-baiknya pula. Nah, gitu Pak. Nah, itu rezeki Pak ya. Yang pertama, rezeki yang Allah tetapkan. Yang kedua, Allah menetapkan ajaluhu. Allah sudah tetapkan di umur 4 bulan nih Pak, kita nih mati tanggal berapa udah tahu dah. Tahun keberapa udah tahu. Oh, ini sebulan 60 tahun. Si fulan ini 70 tahun. Oh, si fulan ini 80 tahun. Contohnya gitu Pak ya. Karena nih Pak, satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia Pak. Surah As-Sajdah itu Pak, Al-Fasanatin mimma ta'udun ayat kelima. Itu artinya Pak, kalau kita ingin matematika, hitung-hitungan dengan Allah, kalau diperkirakan umat Islamnya ini ataupun umat manusia ini hidup di antara umur 62 sampai 63 tahun, tadi ikut Nabi 63 tahun kan, maka kita nih baru hidup 1,5 jam di dunia Pak. Sebentar aja. Artinya kalau dibilang capek itu capek sebentar aja. Jangan sampai kita senang-senang sekarang, nanti kita lebih capek lagi tempat yang masa yang lebih panjang lagi. Di padang mahsyar tuh Pak 500 tahun. Perhitungan sana, bukan perhitungan sini Pak. Kalau satu hari di sana saya 1000, nah kalilah. Luar biasa Pak, Masya Allah. Ya Pak ya. Artinya capek kita sebentar ya Pak, cuma 1,5 jam aja. Nah begitu dia. Makanya itu ajal Pak. Yang ketiga, Allah tetapkan apa Pak? Allah tetapkan amaluhu. Allah tetapkan amal kita. Allah udah tulis dah kapan kau berbuat amal soleh, kapan kau berbuat amal salah. Tetapkan apa? Nah, karena saya mau sampaikan Pak, di surga itu bukanlah tempat orang yang tidak pernah melakukan maksiat. Kalau di surga tuh Pak ditulis yang pernah melakukan dosa tak boleh masuk surga. Udah, cuma satu orang yang hidup situ Pak. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini Pak ya. Sisanya pernah buat Pak. Pernah buat semuanya, ya kan? Ini tanpa mengurangi adab kita pada Nabi. Sadar atau tidak sadar, Nabi Adam juga seperti itu. Nabi Nuh juga. Makanya masing-masing ada doanya Pak. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya kan? Doa Nabi Yunus ketika telan ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Musa ketika pengen milad Allah di bumi, ya Allah aku pengen ingat engkau ya Allah. Digetarkannya bumi. Itu kan dipecahkan bumi, pingsan. Setelah bangun apa? Subhanaka tubtu ilaika wa ana wal mu'minin. Doa minta ampun semua itu Pak. Maka di surga itu Pak bukan dipenuhi oleh orang yang tak pernah melakukan maksiat, bahkan sebaliknya Pak. Di surga nanti akan dipenuhi oleh manusia yang penuh banyak dosanya, namun dia berharap ampunan kepada Allah.
maka dia masuk surga bukan karena amal dia, tapi dia masuk surga karena rahmat daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak ya. Maka tadi kalau kita mau ngitung dosa nih Pak, ya Allah, Nabi Adam satu kali dosa keluar dari surga, kita berkali dosa. Nabi Adam sekali, kok kita berkali-kali, itu ya beda. Sekali ya keluar pakai kita. Makanya kita selalu doa apa Pak? Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu Pak, doa terus Pak pada sholat itu Pak. Kita masuk surga ini bukan karena amal kita. Amal kita sedikit, sholat kita tak khusyuk, sedekah kita masih kurang ikhlas gitu kan. Ngaji kita masih belepotan, zikir kita masih lalai. Gitu kan? Yang kita harapkan cuma dari Allah. Itu gitu Pak. Yang keempat terakhir. Sudah cukup. Syaqiyun au sa'idun. Nah, itu dalam bahasa Arab nih Pak. Syaqiyun au sa'idun. Apa itu Pak? Syaqiyun artinya orang ini telah ditetapkan semenjak umur 4 bulannya di kandungan mamanya. Itu orang ini syaqiyun ke susah ke, sa'idun atau ke disenang-senang. Sekaligus juga menentukan orang ini masuk neraka ke surga. Nah, nih Pak. Ditetapkan nih Pak. Orang ini nih masuk surga ke neraka, udah ditetapkan. Nah, saya tutup dengan kisah Pak ya. Saya tutup dengan kisah. Ada dulu kisah pada zaman tabi'in. Ini udah masyhur di kalangan ulama, pernah disampaikan juga oleh para orang-orang alim. Salah satunya Habib Nufel bin Jindan. Banyak dibicarakan di Hadramaut, di Tarim di sana, disampaikan bahwasannya dulu Pak ada ulama dari kalangan tabi'in, dia mempunyai muridnya banyak Pak. Dan semuanya sukses semuanya. Di antaranya itu ada muridnya yang jadi waliullah juga. Dia seorang waliullah, takarrub dekat dengan Allah. Anak muridnya pun juga waliullah. Suatu ketika muridnya tadi ini kepengen ngaji lagi dengan gurunya di majelis taklim nih Pak, sini. Dan muridnya tadi ini Pak, sang waliullah ini kita bukan bahas tentang yang viral nih Pak ya. Yang viral itu kadang-kadang yang apa Pak? Bahas tentang apa? Bukan dukun-dukunan ya. Ini bukan cerita dusta kancil buaya bukan, tapi ini kisah nyata. Orang ini diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat di kening setiap seseorang. Ini masuk bab waliullah sebenarnya Pak. Cuman kita ambil tahadus bin hikmahnya. Orang ini bisa melihat di kening seseorang itu syaqiyun au sa'idun. Oh, ini bukan nih Pak. Syaqiyun itu artinya susah, neraka. Dalam bahasa kita sial. Kalau sa'idun bahagia, senang-senang, beruntung, surga. Apa yang dilihat Pak ketika gurunya menyampaikan? Terkejut dia sambil menangis. Sambil menangis Pak. Ternyata dilihat di kening jidatnya gurunya, syaqiyun. Orang yang susah, orang yang sial, orang yang pasti masuk neraka. Terkejut dia Pak. Kasyaf ini tidak setiap saat Pak. Dia dikatakan bahwasan dalam riwayat itu hanya sesekali. Tergantung Allah mau. Pas itu pula kena syaqiyun. Allah sedih dia. Tak bisa dari nerima apa yang disampaikan gurunya itu. Maksudnya semuanya bubar. Nih namanya tabayun namanya Pak. Tabayun. Berdua langsung nih kan semuanya pergi, dia silaturahmi. Wahai guru, assalamualaikum. Langsung to the point Pak. Minta maaf guru. Aku bisa jadi waliullah sekarang atas daripada engkau. Cuma aku nih, alhamdulillah Allah memberikan salah satu keistimewaan dariku. Apa itu wahai muridku? Aku bisa tampakkan kasyaf. Ditampakkan orang ini syaqiyun atau sa'id. Oh, itu bagus katanya. Tapi yang membuatku terkejut ya wahai guru, tadi ketika aku duduk mendengarkan asik daripada dakwahmu tentang ilallah dan Rasulullah, aku melihat keningmu syaqiyun. Oh, terkejut dia. Apa respon gurunya Pak? Senyum. Bukan dia tak tahu syaqiyun Pak, kan baca hadis ya Pak. Syaqiyun artinya apa? Orang yang pasti masuk neraka. Tapi senyum Pak. Membuat muridnya terheran. Dalam hati kan, kenapa pula? Dari pastikan masuk neraka senyum pula. Coba kalau kita Pak, weh kau neraka, Allah, pajo lagi lah solat kata dia. Kata dia kan, ngapain aku solat kata, ujung-ujung masuk neraka kata dia kan. Itu kok tak ada iman Pak, iman kita goyah. Tapi setingkat waliullah takarrub kepada Allah, ketika dibilang oleh asang muridnya tadi, syaqiyun. Itu artinya apa Pak? Dikatakan muridnya, mau sehebat apapun engkau guru berdakwah, mau sehebat apapun engkau guru beribadah, ujung-ujung kau pasti juga masuk neraka katanya. Senyum dia. Kenapa kau tersenyum wahai guru? Wahai muridku, ketahuilah, aku sudah tahu takdirku bahwasanya aku masuk neraka semenjak 40 tahun yang lalu. Bayangkan Pak, 40 tahun menahan rasa seorang guru ini. Dia kan waliullah juga. Otomatis juga diberikan kasyaf gitu kan? Gitu kan? Maksudnya apa? Dia menahan diri 40 tahun, tetap beribadah, tetap berdakwah.
Ya kan? Ngapa pula engkau senyum wahai guru? Nih, perhatikan tadi kan. Baru kita masuk yang ayat yang diviralkan kemarin nih Pak di sosial media. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ayat ini diartikan allazi waswisu fi sudurin nas. Nah, ini agak-agak kurang-kurang lah ya. Tapi yang pasti uniknya ini di surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan cuma satu tugasnya, yaitu apa? Beribadah. Apa kata gurunya, Pak? Apa kata gurunya, Bu? Justru dengan aku udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala aku akan masuk neraka, aku lebih semangat lagi untuk beribadah, lebih semangat lagi untuk berdakwah. Karena aku sekarang ini tinggalnya di dunia bukan akhirat. Biarlah aku sekarang tinggal di dunia, aku menyempurnakan, aku menjalani tugas aku sebagai hamba, gitu kan, untuk beribadah, aku sholat, aku berdakwah. Masalah kaplingan surga dan neraka urusan Allah. Nah, ini tingkatan waliullah nih, Pak. Maksudnya apa? Masalah kaplingan surga dan neraka urusan Allah, itu disebut definisi tawakal, Pak. Maka salah kalau ada orang bilang, ngapa kau tak kerja? Wah, aku tawakal sama Allah. Itu salah. Nak minta rezeki tapi tak kerja, tiba-tiba langsung tawakal. Mana nggak bisa, gitu kan? Kerja dulu baru tawakal. Nah, itu dimaksud seperti itu. Kerja dulu, ibadah dulu, tawakal kepada Allah. Kenapa, Pak? Karena tugas di bumi itu cuma apa? Ibadah. Aku cuma menjalankan tugas. Aku tidak disuruh mikirkan surga neraka. Karena itu nanti. Aku sekarang di dunia nih, kata dia. Oh, benar juga ya, katanya. Singkat cerita, Pak, berpisah di pertemuan itu, datang 1 bulan atau 2 bulan, gitu kan? 1 bulan atau 2 bulan selanjutnya silaturahmi lagi sang murid tadi.